teman-teman, welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik. Oke, di video kali ini aku mau ngelanjutin bahasanku tentang cabai besar ya. Kebetulan di video-video sebelumnya aku udah ngasih tunjuk ke teman-teman semua petani di Indonesia tentang cabai besar di Jepang ini masih subur tapi sudah mau dibongkar. Nah, sekarang kondisinya sebagian bisa teman-teman lihat ya, di sebelah kanan saya ini sudah dibongkar, sementara yang di sebelah sini belum dibongkar, masih tahap mungkin besok ya, besok atau lusa gitu akan dibongkar lagi. Sementara yang di sini udah diratakan dengan tanah. Untuk teman-teman yang baru mampir ke channel YouTube kita, jangan lupa ya di subscribe. Kemudian untuk teman-teman yang sudah lama stay di channel YouTube kita, jangan lupa di like juga ya. Kalau bermanfaat boleh juga di share ke teman-teman petani yang lainnya juga, supaya bisa dapat informasi ya sekitar pertanian cabai di Jepang kayak gitu ya teman-teman. Yaudah, yuk kita bahas satu persatu apa aja sih. Kita lihat-lihat juga kondisi lingkungannya sekarang. Seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, bahwa cabenya ini nih masih subur nih teman-teman. Bisa kita lihat ya, ini masih banyak banget bakal buahnya. Tapi karena di sini sekarang sudah menjelang musim dingin, ini harus dibongkar, karena kalau tidak dibongkar pun dia akan mati dengan sendirinya akibat kedinginan teman-teman. Kalau kita lihat ke arah sini, ini bagian daun mudanya itu sudah mengering akibat kedinginan ya teman-teman, nggak tahan dingin ya. Karena suhu sekarang di Jepang ini sudah bisa mencapai 4 derajat Celcius, bahkan tadi pagi itu mencapai 1 derajat Celcius. Jadi tanaman cabai ini karena dia sebenarnya tanaman yang suka dengan kondisi hangat, dia nggak tahan dan dia bisa mati. Setelah beberapa bagian dilepas seperti mulsa plastik yang sudah seperti kita terangkan di video-video sebelumnya, kemudian nanti itu akan dilepas juga kayak ini, apa namanya, paipunya ini, kemudian talinya ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, ini kondisi yang mulsa plastiknya sudah dilepas, karena kemarin di video sebelumnya aku bikin mulsa plastiknya masih ada ya teman-teman. Di tahun ini kami biasanya, di tahun lalu itu mulsa plastiknya nggak dibelah, tapi karena di tahun ini nggak ada kerjaan ya, kerjaannya sepi, dibelah. Jadinya kita ngambil kesibukan untuk melepas mulsa plastiknya dengan cara dibelah terus ditarik dari lorong gitu, seperti itu teman-teman. Kalau dulu kita harus mencabut semuanya baru kita melepas mulsa plastiknya, berbeda dengan tahun ini. Dan kalau teman-teman bisa lihat di sebelah sini yang sudah diratakan nih teman-teman. Jadi seperti ini kondisinya. Seperti yang sudah saya terangkan di video-video sebelumnya, bahwa pertanian di Jepang itu memang sangat cepat sekali teman-teman. Contohnya seperti kayak di pertanian cabai ini. Nah, karena cabainya sudah selesai ya, sebagian ini langsung akan diratakan dengan traktor ya, diratakan dengan tanah supaya pertumbuhan hama dan penyakitnya tidak bertahan lama gitu. Jadi enggak lama banget. Kalau misalnya lama banget nanti seperti kayak fungi ya, kayak misalnya jamur-jamuran, jenis jamur-jamuran yang biasa menyerang pada tanaman cabai, itu dia akan bertahan lama. Dengan cara seperti ini langsung dimusnahkan pada saat penghabisan, ini bisa menekan penyebaran hama dan penyakit teman-teman. Bagus ya. Setelah mulsa plastiknya dilepas, kemudian setelah dilepas talinya dan dicabut paipunya atau pipa penyangganya, nanti hasilnya seperti ini nih teman-teman. Pohonnya rebah seperti ini ya, karena kalau kita lihat ini satu persatu bagian tanaman cabenya ini, apabila dirawat dengan bagus, dia rantingnya akan menyebar, ngepiak, dan batang utamanya lurus seperti ini. Ini besar banget ya batang utamanya. Dia ini tumbang tanpa penyangga karena keberatan ranting. Bisa kita lihat satu-satu ini di sini. Bagus banget ya. Ini bagian yang sudah dilepasin paipunya, tapi belum sempat kita ambil semuanya, belum kita kemasin. Setelah semuanya selesai, sudah diambilin paipunya, talinya, pohonnya nanti akan kita bikin satu arah supaya lebih mudah pada saat penghancuran seperti ini teman-teman. Misalnya di bagian sini, ini masih jatuhnya ke sebelah kiri saya ya teman-teman. Pada saat semuanya sudah selesai, paipunya sudah diambil,
nanti ini akan diarahkan pada satu arah. Semisal rantingnya ini akan kita arahkan ke arah sana semuanya. Jadi nanti menghancurkannya dari arah sana traktornya teman-teman. Jalan terus dilindas dan dihancurkan menggunakan implement penghancur teman-teman. Dan nanti hasilnya akan seperti ini. Bagus banget ya. Ini adalah bekas ban pada implement rotari yang menghancurkan ini teman-teman. Jadi implement rotarinya kira-kira lebarnya segini. Bisa teman-teman lihat ya. Ini bedengannya segini. Dan di kiri kanannya ini ada ban kecil. Dan di tengah-tengahnya itu ada mata pisau khusus untuk menghancurkan rerantingan perdu-perduan kayak gini. Supaya menjadi butiran-butiran halus seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat, ini adalah ranting-ranting bekas pohon dari cabai sendiri. Ini nanti akan mengalami pelapukan dan ini bisa menjadi suplai pupuk organik ya teman-teman. Menjadi suplai bahan organik untuk di kebun ini. Kalau kita lihat, di sini masih banyak sisa-sisa tanamannya. Bekas-bekas cabainya yang masih utuh juga masih banyak ya teman-teman. Nah ini fungsinya tetap sama ya, nanti akan menjadi suplai bahan organik ke kebun ini. Dan kalau kita lihat di sini, di bagian bedengan bekas penanamannya sudah hampir hilang ya tunggul besarnya, bagian batang utama yang paling besarnya sudah hancur dibabat pakai mesinnya itu. Jadi benar-benar bersih, rapih. Dan ini nanti akan diolah lagi menggunakan implement yang khusus untuk penggembur. Jadi supaya semuanya tercampur. Untuk batang cabenya sendiri ini kira-kira besarnya seperti ini teman-teman. Nah ini adalah batang cabai yang masih segar, masih tertancap di pohonnya. Masih tertancap di bedengannya. Kira-kira ukurannya segini. Ini 2 kali lipat dari jempol saya ya. 2 kali lipat dari jempol orang dewasa. Ini besar banget. Dan ini rantingnya benar-benar besar dan masih produktif. Dan kalau teman-teman lihat di sini masih ada cabainya. Kita ambil ya, kita coba ambil ya. Ini masih enak untuk disayur. Nah ini dia cabai besarnya yang ada di Jepang ini. Ini rasanya enak banget, nggak pedas dan wangi ya. Ini kalau untuk campuran masakan daging ini sangat enak banget. Terutama kayak di santan ini wangi banget. Ya jadi kayak gitu teman-teman. Di bagian sana itu masih banyak sekali cabai-cabai yang seperti ini. Tapi karena kondisi cuacanya sudah sangat dingin, kemudian memang sini sudah waktunya selesai, jadi ini akan diselesaikan, akan dilanjutkan di kemudian hari untuk diratakan seperti ini. Dengan melakukan pengolahan tanah yang baik, itu dapat menjaga tingkat kegemburan tanahnya teman-teman. Jadi kalau tanahnya gembur, pertumbuhan tanaman cabenya itu dari awal sampai akhir bisa tetap subur. Yuk mari kita cek seberapa gembur sih tanahnya. Nah ini adalah bekas bedengan yang sudah dicabut ya. Nah ini tingkat kegemburannya seperti ini teman-teman. Ini karena dilakukan rotari berulang kali ya, lebih dari 3 kali kalau untuk penanaman cabai ini, supaya media tanamnya di bedengan itu benar-benar gembur seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Kalau implement yang untuk menghancurkan bagian atas tanaman ini, yang menghancurkan seluruh ranting-ranting ini dia hanya menghancurkan bagian permukaannya saja. Jadi dia hanya menghancurkan bagian ranting-ranting dan sisa-sisa tanaman. Sementara untuk tanahnya belum terganggu ya. Ini hanya terganggu sedikit aja. Yang paling utama adalah proses rotari penggemburannya itu teman-teman. Mulai dari rotari awal, pemupukan dasar yang menggunakan kapur, kemudian SP, kemudian NPK dan lain sebagainya itu ya teman-teman. Biasanya ini pakai pupuk kandang juga teman-teman. Tapi pupuk kandangnya sudah berbentuk granular ya kalau untuk penanaman cabai di Jepang ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Keren kan? Nah, untuk teman-teman yang mau mencoba teknis cara penanamannya, bisa dilihat-lihat aja ya di video-video saya yang tentang cabai besar. Barangkali bermanfaat, boleh aja disimak, dan barangkali ada ilmu yang bisa diterapkan, monggo silahkan diterapkan. Semoga bermanfaat. Ya, seperti inilah cabai besarnya di Jepang. Ini enak banget, bentuknya seperti paprika, mirip banget dengan paprika. Tapi ini tergolong sepertinya cabai besar ya kalau di Indonesia, karena paprika lebih gede, ini cenderung lebih kecil.
Bagi teman-teman yang pengen menerapkan cara budidaya seperti ini, tidak ada salahnya saya mau mengingatkan lagi nih ke teman-teman. Ada beberapa cara yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, membuat saluran pengairannya agar kebun yang kita pakai ini untuk penanaman sayur, khususnya cabai, itu tidak terendam. Karena kalau terendam, kasihan tanamannya nanti kedinginan. Bisa demam. Layu ya, mati layu fusarium dan lain sebagainya. Utamakan tempatnya yang kering namun lembab. Kelembabannya pada media tanamnya terjaga. Kemudian lakukan olah tanah semaksimal mungkin, segembur mungkin. Kalau di Jepang ini olah tanahnya biasanya lebih dari 2 atau 3 kali. Itu bisa mencapai 4-5 kali olah tanah ya. Dari mulai pengolahan pertama ya, rotari pertama, kemudian dipadatkan, terus di rotari lagi, kemudian diberi pupuk dasar ya, yang seperti biasa, seperti di video-video saya yang sebelumnya selalu saya jelaskan bahwa selalu menggunakan kapur dan kandungan fosfat ya. Fosfatnya kalau di Indonesia bebas lah ya, mau pakai SP36 atau rock fosfat bisa juga. Terus untuk kapurnya bisa pakai dolomit atau keptan bisa juga ya kalau di Indonesia. Kemudian kalau di sini ada menggunakan kotoran hewan juga, tapi yang sudah dilakukan pabrik ya, diproses di pabrik. Jadi berbentuk granular. Kalau di Indonesia mungkin teman-teman bisa menggunakan pupuk organik dari petrokimia, yang organik itu ya, pupuk organik petrokimia, ataupun bisa menggunakan pupuk organik lainnya. Bisa juga teman-teman menggunakan kohe ya, kotoran hewan seperti ayam, sapi, kambing dan lain sebagainya. Kalau memang stoknya cukup dan ada, kayak gitu teman-teman. Setelah itu tidak lupa juga kita tambahkan NPK, pupuk NPK. Di sini bos saya itu menggunakan pupuk NPK-nya banyak banget jenisnya. Untuk satu kali penanaman aja, penaburan pupuk NPK-nya lebih dari 1 jenis. Ada yang tipe murah dengan ada yang tipe mahal. Mungkin kalau di Indonesia itu yang tipe murahnya itu seperti Ponska dan lain sebagainya ya, atau mahkota. Sementara yang tipe mahalnya mungkin bisa menggunakan seperti Capak Tani ataupun Mutiara ya, dan lain sebagainya, teman-teman yang harga high class. Yang untuk low classnya mungkin bisa cari yang lebih ekonomis lah ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita memiliki pupuk mikro seperti boron dan lain sebagainya, itu boleh juga ditambahkan untuk memaksimalkan peningkatan dalam budidaya kita. Jadi nggak ada salahnya ya kita menambahkan beberapa unsur hara yang diperlukan tanaman. Jadi kayak gitu. Yang berikutnya adalah pemasangan mulsa yang baik ya, tentunya yang bagus. Kalau bisa dalam pemasangan mulsa ini kita tidak memberikan rongga untuk angin udara bebas itu keluar masuk seenaknya saja. Karena kalau misalnya memberikan rongga ya, di bawahnya itu udara panas yang ada di sekitar, angin yang lalu lalang itu bisa membawa uap air yang ada di dalam media tanam bedengan yang sudah kita bentuk. Jadi ini akan sia-sia, bisa mengurangin efektivitasnya dari fungsi mulsa itu sendiri. Seperti misalnya kita setelah memberikan pupuk pada media tanam ya di bedengan tersebut, kemudian pupuk ini mengalami penguapan dan penguapan itu di siang hari, ada kemungkinan ini akan terbawa angin dan lain sebagainya. Dan ini akan mengurangi efektivitas pada pupuk yang kita berikan kepada tanaman cabai kita. Lakukan rotasi tanaman sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu tertentu. Lakukan pergiliran tanaman supaya dapat memutus siklus perkembangan hama dan penyakit di lahan yang kita gunakan. Kalau misalnya kita yearly, kita dalam 1 tahun kita menggunakan tanaman yang sejenis, ini dapat memicu ledakan hama dan penyakit. Alangkah lebih baiknya kita melakukan pergiliran tanaman supaya hama dan penyakitnya bisa terkendali ya, lebih mudah mengendalikannya. Selain itu, kita juga perlu mengendalikan hama dan penyakit secara dini. Kita sering mengontrol kebun. Apabila ada serangan, kita bisa mendeteksi serangan tersebut seberapa parah dan kita dapat mengambil tindakan untuk pengendaliannya. Apabila mendekati ambang ekonomi, jadi sepertinya harus dilakukan pengendalian ya, baik secara fisik, mekanik dan lain sebagainya. Tapi pada umumnya kita menggunakan kimia ya, menggunakan pestisida.
baik itu herbisida, bukan herbisida untuk rumput, insektisida ataupun fungisida dan lain sebagainya ya teman-teman. Setelah semuanya kita upayakan, mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. Cukup kita berdoa dan berusaha. Ya, begitulah sejatinya kita sebagai manusia. Berusaha, berdoa, dan mudah-mudahan hasilnya juga mengiringi apa yang kita inginkan ya teman-teman. Jadi kayak gitu untuk sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kira-kira ya seperti ini. Nanti di kemudian hari, setelah beberapa hari kemudian, saya akan membawa teman-teman jalan-jalan ke sini lagi untuk bikin konten cabai lagi seputar ini, lahan cabainya yang sudah dirapihkan, dibersihkan dari semak, bukan semak sih, dari batang cabai yang kita babat, yang kita selesaikan masa tanamnya. Dan ini akan dilakukan penanaman lagi di tahun depan. Dan pastinya kalau di Jepang itu menanamnya di kebun yang berbeda. Tujuannya ya seperti yang sudah kita jelaskan di awal ya, memutus siklus, penyakit, dan lain sebagainya. Sepertinya seperti itu aja dulu penjelasan dari saya untuk video di hari ini, di hari Minggu ya. Semoga di video ini bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua di Indonesia, terutama untuk teman-teman yang suka berbudidaya tanaman cabai, ya lebih menambah apa ya, informasi ya. Barangkali teman-teman membutuhkan informasi-informasi seperti ini dan bisa menjadi sebuah penyemangat untuk teman-teman untuk menanam cabai untuk yang di kemudian harinya ya teman-teman. Terima kasih banyak banget untuk teman-teman yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ini bermanfaat, silahkan di-share ya teman-teman. Jangan sungkan untuk di-share ke teman-teman petani yang ada di Indonesia, ke semuanya deh pokoknya. Siapa aja deh. Kalau merasa bermanfaat, kalau nggak bermanfaat ya udah, tinggalkan like-nya aja. Akan saya lanjutkan di video-video edisi-edisi berikutnya teman-teman. Insya Allah ini nanti kalau sudah selesai semuanya akan saya shoot kembali, akan saya bikinkan video kembali, akan cerita-cerita lagi ke teman-teman. Kebetulan hari ini libur, hari Minggu, karena nggak ada panenan dan kerjaan sudah kosong, jadinya saya sempatkan untuk bikin video ini. Ya seperti inilah cabenya teman-teman, bagus ya. Dan ini lahannya. Teman-teman mau lihat seperti apa shoot videonya, lahannya, yaudah kita simak sama-sama ya. Sekaligus sebagai penutup dari video kita di hari ini. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.